Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah penyimpanan data oleh dua dosen, ada Pak Ari dan saya. Agendanya ada pendahuluan konsep dasar tempat penyimpanan, penyajian dan kapasitas penyimpanan data, jenis-jenis disk, organisasi berkas. Pendahuluannya, jadi media penyimpanan itu dibutuhkan untuk menyimpan apa? Semua hasil kerja yang menggunakan komputer. Tujuannya supaya data tersebut bisa digunakan di kemudian hari. Media penyimpanan merupakan hal yang utama dalam proses komputasi karena keterbatasan memori. Ya, kalau kita analogikan, media penyimpanan itu seperti buku catatan. Bentuk media penyimpanan bisa berupa read only atau read and write more. Yang membedakan antara media analog dan digital itu adalah kalau analog itu bisa berupa manual, kalau digital berupa data komputer dalam bentuk biner. Konsep dasar dari media penyimpanan jadi dibedakan menjadi primary storage yang utama, dia menampung data dan instruksi secara temporer, bersifat volatil atau menguap, daya listrik dimatikan, data dan instruksi terhapus. Nah, ini metode bukan storage yang primary. Biasa kita sebut dengan RAM, random access memory. Jenis memori ini dapat ditulis dan dapat dibaca atau read and write. RAM menyimpan data untuk sementara, yaitu selama komputer dalam keadaan hidup. Non-volatile memory, data dan informasi yang terima dalam akan hilang bila komputer mati off. Lalu memori utama yang kedua itu adalah ROM, read only memory, ya, jenis memori yang dapat menyimpan data dan informasi walaupun komputer dimatikan. Itu sering kita sebut dengan volatile memory. Ini ada beberapa jenisnya, ada PROM, programmable ROM, EEPROM, erasable ROM, dan EEPROM, electronically EEPROM. Lalu ada storage tambahan, yaitu yang menyimpan data dan instruksi bersifat lebih permanen, non volatil, daya listrik dimatikan, data dan instruksi masih tersimpan. Data dan instruksi digandakan ke main memory hanya pada saat akan diproses atau dimanipulasi. Jadi penyajian data itu dengan cara komputer bekerja, dialiri listrik, lalu dia akan on, dan itu namanya hidup. Kalau mati dia off. Kalau dia menyediakan data, jadi harus ada listrik yang mengurus. Setiap item data direpresentasikan dengan kosong atau off dan satu atau on, yang dikenal dengan istilah bit atau binary digit. Satu unit itu 8 bit disebut byte. Kalau 8 unit 8 bit sama dengan 1 byte yang dipresentasikan karakter digital atau nilai lain seperti A datanya atau 3. Kapasitas penyimpanan data dapat diukur dengan satuan byte. Jadi 1 bit itu 1 byte itu 8 bit. 1 kilobyte sama dengan 1000
24 byte. Itu biasa disebut KB, kilobyte. B gede. 1 megabyte itu sekitar 1 juta byte. 1 gigabyte itu sekitar 1 miliar byte, dan 1 terabyte itu sekitar 1 triliun byte. Jenis media penyimpanan ada yang penyimpanan mekanis itu ada punch card, paper tape, ada magnetic tape, magnetic disk, dan optical disk. Punch card itu dikembangkan tahun 1887 oleh Profesor Dr. Herman Hollerith. Dia digunakan pertama kali untuk memproses data sensus di Amerika tahun 1890. Terdiri dari 80 kolom. Tiap kolom untuk merekam satu karakter, satu kartu menampung 80 karakter. Tiap kolom terdiri dari 12 baris horizontal. Karakter yang direkam tiap kolom dilakukan dengan melubangi baris-baris tertentu dengan kode yang digunakan, Hollerith code namanya. Nah, contoh gambar punch card seperti ini. Kumpulan kartu plong disebut deck. Deck dari kartu plong sejenis akan membentuk file. Kartu plong disebut sebagai sebuah unit record. Seperti ini ya. Contoh. Lalu ada paper tape. Ini merupakan lembaran kertas continuous yang umumnya berukuran lebar 2,5 cm atau 1 inci atau 7/8 inci, sekitar itu. Karakter direkam dengan cara melubanginya dengan menggunakan paper tape punch. Apa sih perlubangan? Menggunakan kombinasi dari 5 baris lubang atau 8 baris lubang. Itu dia disebut lubang, itu ada channelnya. Seperti ini gambar paper tape. Jadi ini paper tape-nya, dan ini alat untuk memutarnya. Lalu selanjutnya ada magnetic tape. Merupakan model pertama dari secondary memory. Merupakan media rekaman yang terbuat dari pita tape tipis yang dilapisi partikel besi oksida atau chrome oxide atau partikel lain yang bersifat magnetis. Data disimpan dalam frame yang membentang sepanjang lebar tape. Frame-frame dikelompokkan dalam blok atau record yang dipisahkan dengan gap. Dan perekaman pada tape dilakukan dengan mengalirkan sinyal listrik melalui head, lalu menghasilkan jejak magnetik pada tape. Informasi pada tape dapat dihapus dan diisi kembali. Dia terdiri dari 7 track untuk tape dengan kode SBCD atau 9 track untuk kode ABCDEC. Lebar pita sekitar 0,5 inci dan tebal 0,15 inci. Panjang pita dapat berupa 300, 600, 1200, 2400 feet setiap thread. Kapasitas dinyatakan dalam bit per inch yang diukur pada tiap thread. Macam-macam ya, ada reel to reel tape, cassette tape, micro cassette tape. Jumlah data yang ditampung tergantung pada model tape yang digunakan. Seperti ini ya gambarnya. Untuk tape yang panjangnya 2400 feet dapat menampung kira-kira 23 juta karakter. Penyimpanan data pada tape dengan sequential. Magnetic disk ini merupakan media penyimpanan sekunder yang terdiri dari satu atau lebih piringan terbuat dari metal yang dilapisi iron oxide. Contohnya satu piringan yakni floppy disk, banyak piringan yakni hard disk. Ukuran fisik yakni lingkaran dengan diameter 14 inch, 3,5 inch, 5,4 inch, dan 8 inci dengan ketebalan rata-rata 0,03 inci. Perekaman data direpresentasikan dengan kedudukan elemen magnetiknya. Jadi gambarnya seperti ini. Yang ini adalah sektor dan
data disimpan dalam jalur yang disebut track. Nah, ini sektornya yang memotong kayak hampir segitiga ini, dan ini track yang melingkar. Gambaran harddisk ini harddisk kayak harddisk yang muter ya, dan dia piringan. Dan ini kalau dibuka di laptop, atau kalau laptopnya SSD seperti ini. Lalu ada optical disc, ya ini terdiri dari track spiral yang satu permukaan flat. Fragmen data dilakukan dengan membakar titik kecil di lapisan permukaan disk dengan menggunakan sinar laser. Sifatnya permanen. Tahan terhadap makan magnet. Sektor-sektor terletak berdampingan. Contohnya CD RW. Ya, CD RW mungkin masih ada, kalau sekarang masih banyak, masih ada. Lalu ada floppy disk, optical disk, flash disk, dan media. Kalau floppy disk ini ada beberapa kapasitas. Ada 3,5, 5,4, 1,4 MB, dan kapasitas 1,2 megabit. Ini ya, ini mungkin sekarang sudah tidak ada lagi yang pakai, ini jarang sekali. Saya terakhir menggunakannya sekitar kelas SMP. Berarti kayaknya saat ini sudah nggak dipakai lagi, jarang. Ini untuk model isi bentuknya seperti ini. Nah, kalau hard disk itu dia bergerak high speed dan high capacity dalam unit sistem. Diameternya 10 sampai 5, 10 setengah sampai 15 inci. Kapasitasnya bervariasi. Sistem yang digunakan adalah RAID atau Redundant Array of Inexpensive Disk. Penggerak disk tetap mengirim data ke komputer melalui beberapa jalur path secara simultan. Contoh interface IDE, SCSI, SATA 1, SATA 2, internal dan eksternal, dan interface internal. Ini gambarnya seperti ini. Mirip kayak tadi ya. Lalu ada optical yang kita gunakan, contoh CD-ROM, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD combo. Ini contohnya ya. Biasanya kalau CDR cuman bisa ditulis doang. Kalau DVD biasanya bisa ditulis dan dihapus. Apalagi kalau RW ini, bedanya R sama RW ini adalah dia bisa ditutup lagi atau ditimpa lagi. Flash memory yang terintegrasi dengan interface ini namanya USB flash drive. Sekarang udah USB 4 apa 3 sih. Kecil, ringan, dan mobile data storage, kapasitas lebih dari 4 GB sekarang. Udah, bahkan sepertinya ada 1 TB. Contoh media penyimpanan ini bisa dilihat ya. Kalau USB itu bisa di mana saja. Ini dekat. Mirip seperti flash disk, cuman dia berbentuk kartu kayak gitu. Ini masih kita biasa gunakan di HP atau di kamera bisa. Nah, ini ada secure digital card. Ini namanya MMC, memory card. Lalu ada SSD, singkatan dari solid state drive atau solid state disk. Adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Bedanya apa sama hard disk? Dia lebih cepat. Oke. Kayaknya sampai sini ya. Udah cukup panjang nih.
lebih dari 10 menit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.